Halo teman-teman, kita kembali untuk belajar matematika. Kemarin kalian sudah belajar mengurutkan harga barang dan menentukan pecahan uang sesuai harga barangnya. Sekarang di tema 3 subtema 4 kita akan belajar pecahan uang untuk membeli barang. Ya, di sini kalian nanti akan belajar bersama cara menghitung total pembayaran dan cara menghitung uang kembalian. Kalian harus tahu dulu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ya. Oke, yuk sekarang kita mulai. Pecahan uang untuk membeli barang. Saat berbelanja, kita perlu menentukan barang apa saja yang memungkinkan bisa kita beli. Tentunya barang yang kita beli harganya tidak boleh lebih dari uang yang kita miliki. Sebagai contoh seperti ini. Kalian ingin membeli makanan di toko. Uang yang kalian bawa Rp5.000. Padahal makanan yang akan kamu beli itu harganya Rp7.000. Rp7.000 itu melebihi uang yang kamu bawa. Rp7.000 lebih dari Rp5.000. Sehingga kalian tidak bisa membeli makanan itu. Seperti itu ya maksudnya ya. Perhatikan contoh di bawah ini. Siva itu nama orang. Siva ingin membeli 3 jenis jajanan pasar di depan rumahnya. 3 jenis itu maksudnya 3 barang yang namanya berbeda. Itu ya. Ayah Siva memberikan uang sebesar Rp8.000 dengan pecahan uang sebagai berikut. Kita perhatikan ada 3 lembar 2000-an. 1 keping 1000-an dan 2 keping 500-an. Jika ditotal ini setara dengan Rp8.000. Nah, Siva bertanya harga makanan kepada penjual jajanan pasar di depan rumahnya. Akhirnya Siva tahu harga setiap jajanan pasar seperti di samping ini. Oke, kalian apakah pernah menjumpai atau kalian pernah membeli, kalian pernah memakan jajanan pasar seperti gambar di sini? Ada lupis, lumpia, getuk, dan kue bika Ambon. Lupis itu terbuat dari ketan, kemudian diberi warna, biasanya warnanya hijau. Ini warnanya dari pewarna makanan. Di atasnya diberi parutan kelapa muda dan beri cairan gula Jawa, gula merah. Nah, itu rasanya manis. Lupis ini seharga Rp2.500. Kemudian ada lumpia. Lumpia ini makanan yang digoreng. Ada kulit lumpia, di dalamnya ada sayuran, bisa mie, bisa telur, bisa daging. Harganya Rp1.500. Kemudian ada getuk. Getuk ini makanan tradisional Jawa, terbuat dari singkong yang direbus atau dikukus, kemudian dihancurkan lembut seperti bubur itu. Kemudian diberi pewarna. Nah, ini pewarna ini getuk yang sudah zaman sekarang ya. Kalau dulu getuk itu warnanya putih, teman-teman. Di atasnya diberi parutan kelapa muda. Nah, rasanya ini manis karena diberi gula ya. Segetuk ini seharga Rp1.000. Kemudian ada kue bika Ambon. Ini kue yang rasanya manis, warnanya biasanya kuning, di luarnya itu karena kue ini di oven, dipanggang, ini warnanya coklat di luarnya. Setelah diiris itu yang seperti ini bentuknya, kuning, kemudian rasanya manis dan empuk. Nah, kalian bisa bertanya pada orang tuamu. Kue bika Ambon ini seharga Rp5.000. Menentukan barang yang mungkin bisa dibeli. Yuk kita ingat kembali, Siva tadi memiliki uang sebesar Rp8.000. Ia ingin membeli 3 jenis jajanan pasar. Oke, dari 4 jajanan pasar ini Siva ingin membeli 3 jenis. Jadi di antara 4 ini Siva ingin membeli 3 jenis jajanan pasar yang berbeda menggunakan uang Rp8.000 dengan pecahan uangnya sebagai berikut. Ada 3 lembar 2000-an, 1 keping 1000-an, dan 2 keping 500-an. Yuk sekarang kita akan belajar menghitung total yang harus dibayar.
Nah, untuk total yang harus dibayar, kita itu menggunakan operasi hitung penjumlahan. Kita ingat lagi, operasi hitung penjumlahan kita pelajari di tema 1 sudah yang kemarin-kemarin. Pasti kalian sudah bisa. Nah, di sini kita akan menjumlahkan harga setiap jajanan pasar yang dibeli oleh Siva. Kemungkinan pertama, Siva membeli lupis, lumpia, dan getuk. Lupis seharga Rp2.500 dijumlahkan dengan lumpia seharga Rp1.500. Kalian membuat penjumlahan dengan susun pendek. Rp2.500 ditambah dengan Rp1.500. Hasilnya Rp4.000. Ini baru lupis dan lumpia ya. Sekarang kita jumlahkan dengan getuk seharga Rp1.000. Hasilnya Rp5.000. Jadi untuk kemungkinan yang pertama yang bisa dilakukan oleh Siva membeli lupis, lumpia, dan getuk, total yang harus dibayar Rp5.000. Kemungkinan kedua, ini Siva membeli lumpia, getuk, dan kue bika. Kita jumlahkan ya seperti tadi caranya. Rp1.500 dijumlahkan dengan Rp1.000. Hasilnya ya kalian bisa coret-coret. Hasilnya Rp2.500. Kemudian kita jumlahkan dengan kue bika yang seharga Rp5.000. Oke, Rp2.500 ditambah dengan Rp5.000. Hasilnya adalah Rp7.500. Ini masih bisa dilakukan oleh Siva karena Rp7.500 itu tidak melebihi dari Rp8.000. Itu ya yang harus dibayarkan untuk kemungkinan kedua sebesar Rp7.500. Kemudian ada kemungkinan yang tidak bisa dilakukan, teman-teman. Siva membeli lupis, lumpia, dan kue bika. Nah, kita akan hitung nanti yang harus dibayarkan berapa ya. 2.500 ditambah dengan 1.500. Kalian bisa coret-coret. Hasilnya Rp4.000. Ini baru dua jenis jajanan pasar, lupis dan lumpia, itu bisa dibayarkan Rp4.000. Sekarang kita jumlahkan lagi dengan Rp5.000 kue bika. Nah, hasilnya berapa ya? Setelah dihitung ternyata yang harus dibayarkan oleh Siva untuk membeli lupis, lumpia, dan kue bika itu Rp9.000. Rp9.000 itu melebihi uangnya Siva. Nah, Rp9.000 itu lebih dari Rp8.000. Jadi kemungkinan ini tidak bisa dilakukan oleh Siva. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Intinya Siva bisa membeli makanan yang tidak melebihi dari Rp8.000. Selanjutnya kita akan menghitung uang kembalian. Nah, kalian harus tahu dulu uang kembalian itu apa ya artinya ya. Apa ya itu ya? Arti dari uang kembalian yaitu uang lebih yang perlu dikembalikan kepada pembeli ya. Uang kembalian adalah uang lebih yang perlu dikembalikan kepada pembeli. Ayo kita membantu penjual jajanan pasar menghitung uang kembalian untuk Siva. Contohnya seperti ini. Misal makanan harganya Rp5.000. Kalian membayar dengan uang Rp10.000. Pasti kalian akan mendapatkan uang kembalian ya, karena yang dibayarkan itu kurang dari uang yang kamu miliki. Kita ingat lagi, Siva memiliki uang sebesar Rp8.000 ya, Rp8.000 ya. Oke, sekarang kita akan belajar cara menghitung uang kembalian. Tadi untuk menghitung total pembayaran kita menggunakan operasi hitung apa? Penjumlahan. Betul sekali, penjumlahan. Sekarang menghitung uang kembalian kita gunakan operasi hitung pengurangan. Ya, pengurangan ya. Terus yang dikurang yang mana ya? Oh, yang dikurang itu uang yang kamu miliki, uang yang Siva miliki, yaitu Rp8.000. Kemudian dikurangi dengan total pembayaran kemungkinan-kemungkinan yang tadi. Nah, untuk kemungkinan pertama kita sudah hitung di depan tadi. Total yang dibayarkan sebesar Rp5.000. Jadi Rp8.000 dikurangi Rp5.000. Kalian bisa coret-coret ya pengurangan
bersusun pendek. Hasilnya Rp8.000 dikurangi Rp5.000, itu hasilnya Rp3.000. Jadi untuk kemungkinan pertama Siva menerima uang kembalian sebesar Rp3.000. Kemudian kemungkinan kedua sudah kita hitung juga tadi. Nah, untuk total pembayaran kemungkinan kedua itu sebesar Rp7.500. Nah, sekarang kita akan menghitung uang kembalian. Rp8.000 dikurangi Rp7.500. Yo, ini pengurangan bersusun pendek dengan meminjam. Kalian bisa coret-coret ya, nolnya 000 itu kalian tutupi dulu. Nah, sehingga 80 kurangi 75, 0 kurangi 5 tidak bisa ya, pinjam depannya 1 menjadi 10 kurangi 5 ya 5. Kemudian 8 tadi sudah dipinjam 1 menjadi 7. Sekarang 7 kurangi 7 berapa? Habis atau 0. Nah, hasilnya menjadi Rp500. Nah, untuk kemungkinan kedua uang kembalian yang diterima oleh Siva sebesar Rp500. Itu ya teman-teman ya. Sudah habis. Belajarnya sudah selesai. Belajarnya belum selesai. Kalian bisa melanjutkan membaca dan berlatih di rumah. Oke. Hari ini kita sudah belajar pecahan uang untuk membeli barang. Kita tadi sudah menghitung total pembayaran dan menghitung uang kembalian. Ingat ya, ingat. Untuk menghitung total pembayaran, kalian menggunakan operasi hitung penjumlahan. Betul sekali. Untuk menghitung uang kembalian, kalian menggunakan operasi hitung pengurangan, yaitu diingat-ingat. Oke teman-teman, kita sudah belajar di tema 3 subtema 4. Semoga setelah belajar pecahan uang untuk membeli barang, kalian semakin teliti, semakin bijak, semakin berhati-hati, semakin berhemat menggunakan uang kalian. Tidak semua barang yang kalian inginkan itu harus dibeli. Kalian harus bisa mengira-ira, kira-kira uang itu penting enggak ya? Uangku ini apakah perlu ditabung untuk masa depan atau tidak ya? Nah, itu sangat berguna untuk kalian supaya kalian lebih bijak menggunakan uang rupiah. Begitu teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.